Sah, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber kita ini Al-Quran berjalan, Masya Allah. Kak Kaila yang akan kita tanya-tanya lebih lanjut nih. Kaila, gimana nih itu pendiriannya itu sudah jalan dari masyarakat sekitar, mereka gimana responnya? Amat sangat mendukungkah atau bahkan misalkan malah jadi ada yang komplain? Masya Allah, banyak ya, banyak yang mendukung gitu untuk proses pembangunannya. Karena mereka bilang anak disabilitas itu harus mempunyai pendidikan yang layak. Jadi dari masyarakatnya, terus mereka juga Masya Allah berdonasi, Masya Allah banyak banget gitu. Itu kayaknya sampai pada saat Bunda nerima pesan dari IG maupun WA itu terharu banget sih, Masya Allah. Ya. Targetnya ke depan, Kaila masih punya cita-cita apa lagi nih? Cita-cita Kaila ingin membuat komunitas Quran melalui platform YouTube atau di channel di media sosial dakwah lainnya. Terus memberi ruang untuk mereka itu terus bisa berdakwah gitu, karena dakwah itu tidak pernah berhenti kecuali sampai Allah menjemput. Kalau pengen minta Kaila ini dong, nasehatin atau kasih tips, motivasi ke teman-teman yang lagi nonton ini nanti, terutama untuk menghafal Al-Quran, atau bahkan juga kalau ternyata teman-teman yang ternyata kondisi mereka sama-sama nggak bisa ngelihat, minta supaya dikuatin semangatnya oleh Kaila. Coba. Masya Allah, tabarakallah, untuk teman-teman seperjuanganku, terutama teman-teman yang sama seperti aku, keterbatasan itu bukan penghalang untuk kita bisa belajar. Jangan pernah patah semangat untuk terus menuntut ilmu. Jadilah cahaya, karena cahaya itulah yang akan menerangi kita. Dan juga tanamkan dalam hati kita bahwa jangan pernah berhenti untuk terus berdakwah. Saya kalau pengen tanya-tanya lagi nih, di sana itu kalau pengen belajar di situ, adakah biayanya Kaila? Atau kalau ternyata nggak bisa atau nggak ada biayanya itu gimana? Yang di pesantren yang di Setiabudi Regency itu? Untuk di sana ya? Iya. Gratis. Gratis? Full semuanya ditanggung? Wah, itu dia. Lagi orang-orang baik di sana, akhirnya banyak yang juga jadi jalan. Asal syaratnya satu ya, mau menuntut ilmu. Itu dia. Dan menurut Kaila, apa sih yang paling ngehalangin kita untuk ngapal Quran? Apa yang paling bikin sulit? Maksudnya? Apa sih yang bikin orang itu sulit untuk ngapal Quran? Rasa malas. Rasa malas justru ya? Ya, karena di dunia ini banyak godaan. Godaan apa? Godaan syaitan. Apalagi sekarang ada setan gepeng. Apa itu setan gepeng? HP. Kalau udah ngeliatin HP, Al-Qurannya dilupain gitu. Ya sebenarnya sih kalau ngeliat HP boleh-boleh aja, tapi dibatasin gitu. Utamain Al-Quran dan Al-Quran kayak gitu. Kaila sendiri kalau nanti ngatasin cara rasa malasnya itu gimana Kaila? Kalau Kaila sih alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Yang ada ucapan dari Sayyidina Utsman Ibnu Affan, bagi hati yang bersih itu bagi hati yang bersih. Memang nggak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran. Iya. Kalau misalkan kita baca Quran masih bosan, ya punten ya. Berarti memang masih ada sesuatu yang harus dibersihkan di hati kita. Terus gimana? Baca aja terus sampai nanti Allah yang bersihkan hati kita nanti. Betul. Insya Allah. Betul gitu ya kalau ya. Nah sedikit terakhir, itu kalau nanti udah daftar yang di Setiabudi Regency itu, pesantrennya, itu jenjangnya berapa tahun sih Kak? Ada programnya nggak berapa tahun gitu? Atau nggak dibatas? Kalau programnya bagi yang mengabdi ada yang sampai 4 tahun. Oh, tapi udah sekaligus berikut mengabdi ya? Iya, sekaligus mengabdi dan ngajarin anak-anak yang baru gitu, yang baru gabung. Apalagi juga kan ya terserah Allah ya mau nitipinnya secepat apa. Ada yang benar-benar 8 bulan hafal selesai, bahkan ada yang perlu bertahun-tahun. Itulah pemirsa, izin Koko akan mengambil hikmah dari percakapan hari ini, bahwa kita itu di dunia tuh ngejar bahagia tuh sebetulnya sah-sah aja ya. Tapi kadang ada yang menjadi kebablasan, ngejar nggak peduli halal haram, na'udzubillah. Padahal ternyata Allah udah nyiptain tempat bahagia sebetulnya, yaitu nanti di surganya Allah. Iya. Dunia yang sekarang ini sebetulnya cuman audisi
untuk mencari tahu siapa yang paling layak untuk pulang ke tempat berbahagia itu. Makanya silakanlah berbahagia tapi dengan cara sang pemberi kebahagiaan. Caranya Allah. Sungguh aneh pengen ngejar bahagia tapi tidak dengan cara sang pemberi kebahagiaan. Tidak dengan cara Allah, dengan cara maksiat, dengan cara naudzubillah ngelakuin sesuatu yang Allah nggak suka. Maka kebahagiaan itu akan naudzubillah malah jadi musibah selanjutnya. Mudah-mudahan dengan akhirnya episode ini kita tonton dapat inspirasi dari Kaila untuk jadi hamba-hamba Allah sebenarnya yang Allah bahagiakan di dunia wal akhirah. Kaila jazakillahu khairan, makasih banyak ilmu nasihatnya, doain Koko juga ya. Kalau suatu saat nanti Kaila sudah di surganya Allah, Koko nggak ada, tolong cariin Koko ya. Saling mencari insyaallah. Insyaallah. Makasih banyak Kaila. Itulah episode kita yang kali ini. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa dipetik. Koko akan jumpain kalian lagi di episode selanjutnya di mana di Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.